dia tidak mau pulang walaupun dibujuk oleh Punakawan, dia tetap tidak mau pulang dengan alasan kalau dia pulang ke Saptarga dia masih terlihat bayang-bayang istrinya. Maka dari itu dia memilih bertapa di tengah hutan. Nah, pada saat Bambang Sakri bertapa di tengah hutan, dia bertemu dengan Prabu Murdwijo tadi, Lalembut tadi. Dia mengaku bahwa ia Titis Wisnu si Sakri tadi. Pas itu sang Raja Lembut merasa mendapat apa yang ia cari pada saat itu, yaitu Titis Wisnu tadi ya. Pada saat itu dia ingin membunuh Sakri. Terjadi peperangan, sang Prabu Murdwijo dan Bambang Sakri, terjadi perang besar-besaran, perang matian lah, hingga membuat keduanya pokoknya perang sengit sekali terjadi. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran apa saja kisah dan lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi, masih bersama narasumber kita yaitu Mas Gurit. Mas Gurit, setelah kemarin bercerita tentang Bambang Sakri yang meninggalkan pertapan Saptarga setelah kematian dari istrinya yang bernama Dewi Partini ya Mas Gurit ya. Benar sekali. Nah, bagaimana kelanjutan dari kisah tersebut Mas Gurit? Tolong Mas Gurit ceritakan agar saya dan pemirsa yang menonton video ini jadi tahu kisah tersebut. Oke Mas Bayu, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kali ini saya akan menjawab atas pengetahuan saya saja ya Mas Bayu, karena saya mendapat cerita-cerita tersebut dari saya membaca buku, dari serat-serat, maupun saya juga bertanya-tanya kepada dalang-dalang senior yang di atas saya yang lebih berpengalaman di bidang pedalangan Mas Bayu. Nah, tentang setelah kematian Dewi Partini, istri dari Bambang Sakri, saya menceritakan kemarin bahwa setelah itu Bambang Sakri pergi dari pertapan Saptarga. Nah, cerita tersebut terus berlanjut Mas Bayu. Pada saat itu Prabu Baskeswara yang yaitu Raja Negara Wirata baru saja mewisuda raja baru dari negara Gandhara, yaitu Prabu Manerya. Dia adalah anak dari Resi Manunbawa yang saya ceritakan kemarin. Nah, setelah itu sang raja memikirkan juga tentang kepergian Sakri yang tiba-tiba hilang dari Saptarga, tiba-tiba pergi setelah tinggal mati oleh Dewi Partini tadi. Berarti sang raja pun juga perhatian terhadap Sakri. Nah, oleh karena itu sang raja ingin pergi ke Saptarga Mas Bayu, ingin pergi untuk menanyakan kabar tentang Bambang Sakri seperti itu. Nah, di negara Jim ada suatu negara Kajiman, negara lembut yang berada di dasar samudra, yaitu di negara Tirtakawana. Raja Lalembut tersebut bernama Prabu Kalomurdwijo. Prabu Kalomurdwijo dan patihnya bernama Mutyakrida. Pada saat itu sang raja ingin membalas dendam tentang atas Trah Wisnu Mas Bayu, tadi Trah Titis Wisnu yang berada di negara Wirata, karena dahulu pada saat sang Prabu Raja Balwa berkuasa yang merusak kekuasaan sang Prabu Balwa adalah Bathara Wisnu. Pada saat itu maka dari itu dia berangkat bersama patih dan pasukannya yang ingin membalas dendam menuju ke negara Wirata. Nah, di hutan Tigbosoro Mas Bayu, Bambang Sakri yang ditemani oleh Punakawan, pada saat itu dia masih saja bersedih si Bambang Sakri tadi atas kehilangan istri yang sangat dia cintai tadi. Jadi dia pergi ke hutan itu. Ke hutan Tigbosoro tadi. Pada saat itu
dia tidak mau pulang walaupun dibujuk oleh Punakawan, dia tetap tidak mau pulang dengan alasan kalau dia pulang ke Saptarga dia masih terlihat bayang-bayang istrinya. Maka dari itu dia memilih bertapa di tengah hutan. Nah, pada saat Bambang Sakri bertapa di tengah hutan, dia bertemu dengan Prabu Murdwijo tadi, Lelembut tadi. Dia mengaku bahwa ia titis Wisnu si Sakri tadi. Pas itu sang Raja Lembut merasa mendapat apa yang ia cari pada saat itu, yaitu titis Wisnu tadi ya. Pada saat itu dia ingin membunuh Sakri. Terjadi peperangan, sang Prabu Murdwijo dan Bambang Sakri, terjadi perang besar-besaran, perang matian lah, hingga membuat keduanya pokoknya perang sengit sekali terjadi. Pada saat itu Punakawan, salah satu Punakawan bernama Petruk tadi kebingungan melihat peperangan Sakri dan Murdwijo yang tidak mau ada yang mengalah tadi. Akhirnya dia sama-sama kuat. Akhirnya dia pergi, si Petruk tadi pergi ke Pertapan Saptawarga untuk memberitahu kejadian yang sedang terjadi tersebut. Nah, pada saat itu di negara Kasipuro, sang raja bernama Prabu Ambinoso dan Dewi Wiyasi, ia menggendong anak bayinya yang terus menangis yang diberi nama Wiyasa. Nah, sang raja pada saat itu mendapat wangsit bahwa ia harus pergi ke Pertapan Saptawarga bersama keluarganya untuk nantinya mendapat wahyu di sana, yaitu wahyu derajat ratu. Nah, pada saat itu karena wangsit tersebut, ia bersama istri dan juga anak bayinya Wiyasa tadi pergi ke Pertapan Saptawarga. Nah, di Pertapan Saptawarga sendiri, Begawan Kamunoyoso, dia dihadap oleh putranya yaitu Skutrem dan menggendong Polosoro yang ditinggal mati oleh Dewi Partini tadi. Di bayi Polosoro tersebut menangis terus, Mas Bayu, menangis tiada hentinya karena kehilangan ibunya Dewi Partini dan juga bapaknya Sakri yang pergi tanpa pamit juga. Pada saat itu Basuki Sworo pun juga telah sampai di situ bersama Prabu Partoweryo. Pada saat itu di situ juga ikut bersimpati atas musibah yang menimpa keluarga di Saptawarga. Nah, pada saat itu datanglah Prabu Ambisono bersama istrinya Dewi Wiyasi tadi dan putranya yang masih bayi Wiyasa yang juga menangis terus-terusan. Kemudian sang raja tadi mengatakan bahwa dia mendapat wangsit tersebut, bahwa jika dia ke Saptawarga mendapat wahyu derajat tadi, Kamunoyoso lalu memberikan petunjuk kepada Prabu Ambisono tadi. Dia diminta, Retno Wiyasi, ibunya si Wiyasa tadi, diminta untuk menyusui si Polosoro yang menangis tadi, anaknya Dewi Partini dan Sakri tadi yang terus menangis tanpa henti. Juga menyusui si Wiyasa tadi. Kedua bayi tersebut disusui oleh si Dewi Retno Wiyasi tadi. Nah, sebentar Mas Grit. Sebelum Mas Grit lanjutkan ceritanya, silakan diminum dulu Mas Grit. Iya Mas Bayu. Obrolan kita jadi lebih santai ya. Oke Mas Bayu. Silakan Mas Grit. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran kisah kelanjutan dari kisah tersebut, tapi sebelumnya kita minum dulu. Bagaimana Mas Grit kelanjutannya? Nah, kedua bayi tersebut akhirnya disusui oleh Retno Wiyasi, istri dari Ambisono tadi. Nah, keajaibannya Mas Bayu, kedua bayi tersebut yang menangis terus-terusan tadi tiba-tiba terdiam karena telah disusui Dewi Wiyasi tadi. Nah, akhirnya hal tersebut membuat yang orang-orang yang berada di situ senang. Salah satunya Raja Wirata, Sakri pun juga Skutrem pun juga merasa lega dan Kamunoyoso pun juga lega karena si Polosoro juga tidak sudah menangis. Hingga Raja Wirata tadi mengatakan bahwa kedua bayi tersebut lebih baik dijadikan saudara saja karena tunggal sak susunan tadi, disusu tadi. Nah, nantinya sang raja juga mengatakan keduanya akan diberikan sebuah negara oleh Prabu Basuki Sworo. Itu sumpahnya si Prabu Basuki Sworo tadi. Nah, setelah di situ sudah terjadi kesepakatan, tiba-tiba Petruk tadi datang dan mengabarkan bahwa Bambang Sakri tadi kewalahan melawan Raja Lelembut Prabu Murdwijo tadi. Terjadi peperangan habis-habisan antara Bambang Sakri dan Prabu Murdwijo tadi di hutan Tegbosoro tadi. Nah, Prabu Partoweryo bersama Putut Supalowo segera menyusul mantunya di Bambang Sakri tadi menuju hutan Tegbosoro tadi untuk membantu istilahnya. Pada saat itu sampailah si Prabu Partoweryo dan Putut Supalowo tadi. Di situ terjadi peperangan antara Sakri dan Prabu Murdwijo, masih terjadi peperangan, tak ada yang mau mengalah pada saat itu.
akhirnya Prabu Partoweryo juga mencoba membantu melawan si Prabu Murdwijo tadi, namun dia juga kalah. Bambang Sakri yang perang habis-habisan pada saat itu tiba-tiba hilang Mas Bayu. Hilang dan ternyata hilangnya tersebut mati mukswa Mas Bayu. Jadi hilang sakragane dibawa oleh dewa ke kayangan, seperti dibanjut sakragane oleh para dewa digawa ning kayangan seperti itulah. Lalu Putut Supalowo yang berangkat bersama Prabu Partoweryo tadi maju melawan Prabu Murdwijo tadi, lelembut tadi yang masih berada di situ. Nah, akhirnya ganti mungsuh Putut Supalowo melawan Prabu Murdwijo, adu kasekten, adu ilmu, di situ adu ilmu, adu kekuatan, saling adu ilmu. Namun Raja Lelembut tersebut kalah melawan Putut Supalowo tadi, hingga hancur berkeping-keping karena terkena ajiannya Putut Supalowo. Badar menjadi seorang ksatria, murid Hyang Bayu. Si Putut Supalowo tadi juga terkena ajiannya juga. Jadi sama-sama terkena. Jadi Badar ternyata si Putut Supalowo tersebut adalah ksatria murid dari Sang Hyang Bayu, bernama Supalowo namanya. Jadi Putut tersebut adalah gelar untuk dia mengabdi ke Kamunoyoso. Jadi setelah Putut Supalowo, dan namun setelah Badar menjadi Supalowo tadi, dia adalah ksatria murid dari Sang Hyang Bayu. Lalu pada saat itu dia kembali ke Swarga, jadi tidak kembali ke Saptarga karena sudah Badar, sudah tidak menjadi muridnya si Kamunoyoso. Nah, akhirnya Prabu Partoweryo tadi kembali sendiri ke Saptarga karena si Sakri Mukswa dan si Putut Supalowo sudah kembali ke Swarga seperti itu. Lalu musuhnya mati Mas. Lalu Prabu Partoweryo tadi kan kembali sendiri ke Saptarga dan mengabarkan kejadian yang telah dialaminya, dan mengatakan bahwa Sakri sudah mati mukswa tadi. Lalu Prabu Basuriswara mengatakan kepada Prabu Ambisono yang masih di situ bernama Dewi Wiyasi, mengatakan bahwa Raden Wiyoso, anaknya yang masih kecil tadi, diberi hutan Giyanti oleh Prabu Basuriswara. Namun dengan syarat, ada syaratnya. Apa Mas? Syaratnya bayi Wiyoso tadi, anak Wiyasi tadi harus tinggal di Saptarga. Harus tinggal di Saptarga bersama Polosoro tadi. Nah, menemani Polosoro tadi. Nah, Raja Kasipuro dan istrinya, Ambisono dan istrinya Wiyasi tadi bersedia meninggalkan si Wiyasa untuk dimong, istilahnya dimong si Saptarga tadi, dimong oleh Kamunoyoso dan Sekutram tadi. Akhirnya si keduanya sang raja tadi kembali ke negaranya Kasipuro. Nah, pada saat itu anak buah Prabu Murdwijo yang para lembut-lembut tadi tidak terima karena kematian Prabu Murdwijo yang melawan Putut Supalowo tadi. Dia mengamuk di pertapan Saptarga. Namun pada saat itu bisa diusir oleh Sekutram dengan Matek Aji Montro Wikromo, Mas Bayu namanya, Matek Aji Montro Wikromo. Lembut tersebut semua takluk, semua teluk, dan akhirnya diutus oleh Sekutram kembali ke asalnya, Mas Bayu. Nah, itu tadi kematian si Bambang Sakri setelah dia pergi dari Saptarga dan bertapa di hutan Tigbosoro tadi dan melawan Prabu Murdwijo, dan ternyata peperangan tersebut membuat si Bambang Sakri tadi mukswa, Mas Bayu, dan juga Putut Supalowo Badar, dan ternyata Putut Supalowo adalah murid dari Bathara Bayu, Mas Bayu. Lalu dan juga si Wiyasa diasuh oleh Resi Kamunoyoso di pertapan Saptarga bersama Polosoro, seperti itu, Mas Bayu. Yang mengalahkan si musuhnya itu berarti Putut Supalowo. Iya, benar sekali. Terima kasih Mas Grit atas kisahnya tadi. Iya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dan pemirsa yang menonton video ini. Iya. Nanti Mas Grit tolong cerita lagi ya. Oh iya, bersedia Mas Bayu. Lagi. Itu tadi pemirsa cerita dari Mas Grit. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.